Namaku Jiang Yu, dulu adalah jenius eksorsis yang diharapkan tinggi di Akademi Kitab Langit. Juyu, roh binatang terkuat di Akademi. Jika bisa membuat kontrak dengannya, pasti bisa lulus ujian Kitab Langit 7 hari lagi. Jangan-jangan kau pikir bisa mengikat kontrak dengan Juyu. Xiao Feng, kenapa kau bersamanya? Dia sekarang pacarku, kau sudah dicampakan. Pacar saja sudah kabur, masih berani datang ke alun-alun dunia roh buat jadi bahan tertawaan. Kalau aku, sudah lama minggat dan keluar, masa mau tetap di sini mempermalukan diri. Roh binatang seharga 1 juta kristal ini kubeli, dengan darah sebagai persembahan, jiwa dan roh bergema. Sangat mudah menyelaraskan darah dengan roh binatang, ayah Dewi benar-benar jenius. Astaga, apinya sangat kuat. Jiang Yu, bukan aku mengejek mukmu, dengan kondisimu sekarang, cuma pantas memilih sisa-sisa yang tak diinginkan orang. Tahu kenapa aku meninggalkanmu? Kukira kau gadis jenius di akademi, mana tahu kau ternyata ahli ilmu hitam. Aku bukan, ini tanda lahirku sejak lahir. Jangan banyak alasan, kau juga ingin merebut roh binatang terbuang, mimpi di siang bolong. Kalian menertawakanku karena mimpi kosong, justru aku akan buktikan pada kalian. Bing, terdeteksi obsesi ekstrim inang, memicu sistem peningkatan roh binatang terkuat, mata pohon roh terbangun, dapat melihat bakat tersembunyi roh binatang, paket pemula dikirim, 1 botol cairan kristal misterius tingkat dasar, dapat digunakan untuk evolusi roh binatang. Aku bisa melihat potensi kebangkitan roh binatang. Juyu ternyata tingkat 6. Ini bangau hujan kabut yang bernilai jutaan, pasti sangat kuat. Ternyata cuma tingkat 4, rubah listrik api juga tingkat 4, apa di seluruh akademi tidak ada yang lebih baik dari Juyu? Bing, terdeteksi makhluk tak dikenal, potensi kebangkitan, di atas tingkat 6. Di atas tingkat 6, mana mungkin? Ternyata, seekor anjing. 1000, sekolah yakin tidak salah memberi harga. Roh binatang juga memilih orang. Jiang Yu, kau tidak punya banyak batu roh sebagai syarat, yang bisa dikontrak hanyalah sampah. Kalian menertawakanku mengontrak sampah, aku menertawakan kalian tidak punya bakat. Roh binatang dengan nomor terakhir di pojok, itu yang ku mau. Mengontrak anjing peliharaan, apa 7 hari lagi di ujian Kitab Langit, kau akan pakai anjing ini untuk bertarung. Kukira akan ada kejadian yang menggemparkan, ternyata cuma gertak sambal. Bing, selamat Inang mengontrak roh binatang pertama, tingkat roh binatang target rendah. Disarankan Inang menggunakan daun kristal misterius tingkat dasar untuk meningkatkan. Daun kristal misterius tingkat dasar. Bing, selamat roh binatang target naik ke tingkat 2, memperoleh keterampilan bakat tersembunyi, kejar bayangan. Ternyata naik ke tingkat 2. Naik ke tingkat 2 pun tetap sampah. 7 hari lagi, kau dan anjing peliharaanmu tunggu saja diinjak-injak olehku. Aku panggil kau apa ya? Ku beri nama, panggil saja Xiao Bai. Di sistem ada banyak daun kristal misterius yang bisa dibeli. Tenang Xiao Bai, aku akan cari cara membuatmu kuat. Setiap jenis daun kristal misterius bisa menaikkan Xiao Bai 1 tingkat, lebih baik ambil risiko, harus cepat dapatkan kristal. Hanya senran tingkat 2, hadiahnya mendekati tingkat 3. Pemberi tugas, Gucci. Dia adalah jenius peringkat pertama kekuatan menyeluruh, cahaya bulan di hati para siswi. Kebetulan, Xiao Bai juga tingkat 2, sekarang aku bawa dia latihan. Kau juga yang mengambil tugas ini. Target tugas kali ini adalah senran mutan tingkat 2, kau tidak punya kemampuan ini, jangan terima tugas. Kau tidak coba, mana tahu. Kalau begitu, biar kulihat kekuatan roh binatangmu. Ini roh binatang yang kau bawa. Roh binatang hiasanmu itu, lebih baik jangan dibawa keluar mempermalukan diri. Jangan kira makan sedikit makanan anjing, benar-benar bisa turun ke medan perang. Xiao Bai bukan peliharaan, Xiao Bai adalah roh binatang tingkat 2. Kecuali kau bisa mengalahkanku. Kalau tidak, tugas ini, cukup aku dan teman sekelas Gucci yang selesaikan. Muncul, Master Petir. Xiao Bai, kau bisa. Berani benar menerima tantangan. Master Petir, serangan putaran listrik. Xiao Bai, hindar. Gunakan serangan kejar kepala. Tapi tidak mempan. Master Petir, pelangi cincin petir.
Master petir lumayan, kalau begitu kita kerjakan tugas bersama. Tapi, kalau kau jadi penghambat, jangan salahkan aku. Kalau begitu, mulai bertarung. Hati-hati. Dia bisa menyemburkan racun. Muncul, Shuoyu. Teman sekelas Guci, aku yang akan menemanimu. Master petir, lepaskan pelangi cincin petir. Sial. Shuoyu, serang. Zirah rohnya lebih tebal dari yang kukira. Xiao Bai, gigit. Bisa langsung menggigit tembus zirah roh Senran. Cepat hindar. Master petir. Senran mutan ini ternyata sulit dibunuh. Master petir, gunakan tombak hukuman langit. Cepat suruh Master petir menghindar. Shuoyu, cahaya lincah Shuoyu. Xiao Bai, kejar bayangan. Xiao Bai, kau sudah bekerja keras. Barusan dia yang membunuh Senran, bahkan cuma pakai satu jurus. Roh binatangmu membunuh Senran, ini imbalan tugas. Bagus, pulang bisa tingkatkan Xiao Bai. Terima kasih temanku, aku pergi dulu. Aku belum pernah lihat roh binatang tingkat 2 bisa membunuh monster mutan setingkat 3 sendirian. Roh binatangnya sebenarnya apa? Bagus, Xiao Bai bisa naik tingkat lagi. Xiao Bai, kau sudah bekerja keras. Ini hadiahmu, cepat minum. Daun kristal misterius ada kemungkinan gagal. Apa Xiao Bai minum ini tidak apa-apa? Tapi Xiao Bai harus cepat kuat, kalau tidak kita akan selalu diejek orang. Ding, terdeteksi roh binatang target telah bangkit mandiri, dan memberikan satu keterampilan eksklusif pengadilan api malam. Wujud asli Xiao Bai ternyata. Jiang Yu, kau dan anjingmu itu lebih ribut dari yang kukira. Tapi, hanya sampai di sini. Besok, kita akan injak Jiang Yu dan anjing sampahnya ke dalam lumpur. Bagus, Xiao Bai. Teknik serangan Xiao Bai sudah meningkat pesat. Semoga ujian besok bisa lancar. Pemberitahuan darurat untuk semua murid Akademi Kitab Langit. Ujian Kitab Langit besok diubah mendadak. Lokasi pindah ke lembah kematian. Tempat itu dikenal sebagai zona terlarang Dahuang yang dijuluki neraka. Lokasi ujian di lembah kematian, apa bedanya dengan menyuruh kami bunuh diri? Konon katanya Legiun Tiansu menekan Akademi, ingin merekrut 7 ahli spiritual dengan kemampuan tempur unggul dari Akademi. Sudahlah, ternyata naga Jiaol. Lembah kematian, hanyalah medan ujian yang sedikit berbahaya. Lilin apiku sudah 3 ruas, lembah kematian kecil apa yang perlu ditakuti. Legiun Tiansu datang, kepala sekolah datang. Malam tadi ada pesan dari langit, semua murid seharusnya sudah tahu, hari ini aku datang umumkan aturan ujian ini secara pribadi. Ujian ini akan menilai 3 aspek, pembunuhan monster, pengumpulan ramuan langka, dan kinerja kerja sama tim. Semua murid harus membentuk tim tidak kurang dari 2 orang, tidak lebih dari 10 orang. Penilaian dihitung berdasarkan kontribusi individu. Jika mengundurkan diri selama ujian, dianggap gagal ujian. Ini, apa bedanya dengan memaksa kami menandatangani surat hidup mati? Namun, langit memberi imbalan pada keberanian, Akademi juga tidak pelit memberi hadiah besar. Juara pertama ujian dapat 3 botol cairan kristal misterius tingkat spiritual. 3 botol, sekali langsung 3 botol, apa aku tidak salah lihat? Ini di tempat lelang harganya selangit.
Xiao Bai, kamu juga ingin hadiah juara pertama ujian, tapi ikut lomba perlu tim. Hadiah hanya untuk yang benar-benar kuat. Saya tunggu penampilan kalian. Beruang batu zirah tingkat 3, cari rekan tim kuat, penyembuh diutamakan. Kurang binatang spiritual pengontrol, ada yang mau gabung. Gandeng Dewi. Bambu angin cepat tingkat 3 kemampuan pengintaiannya top, ajak aku dong. Dewi lihat aku. Binatang spiritual airku pertahanannya super kuat, bisa jadi tameng. Kalian, pantaskah bergabung denganku? Rekan timku, hanya bisa ahli spiritual ki terkuat di akademi, Gucci. Rekan timku, hanya bisa ahli spiritual ki terkuat di akademi, Guki. Memang hanya teman Gucci yang pantas masuk tim Dewi Suking. 2 jenius bergabung, 2 tempat pertama masih ada urusan orang lain. Jiang Yu, lihatmu sendirian, sungguh menyedihkan. Begini saja, persembahkan anjingmu untuk Juyu sebagai hidangan pembuka. Lalu akui kamu adalah ahli energi jahat. Aku akan mengizinkanmu masuk timku dengan setengah hati. Suking, kamu mimpi. Meski harus mengundurkan diri, aku tidak akan masuk timmu. Bagaimana bisa lupa masih ada Jiang Yu yang jadi buntut kita? Buang saja anjing rakusmu itu. Mungkin Suking masih bisa bermurah hati memberimu kelonggaran. Xiao Bai, jangan hiraukan. Jiang Yu, ini kamu yang cari. Dengar baik-baik, teman-teman. Siapa yang berani bergabung dengan Jiang Yu, berarti bermusuhan denganku, Suking. Di lembah kematian, kalau tidak sengaja bertemu denganku, Juyuku tidak kenal persahabatan teman sekelas. Bergabung dengan Jiang Yu berarti melawan Suking, lebih baik aku memihak Suking. Binatang spiritual yang layak pun tidak punya, siapa yang berani bergabung dengannya? Sepertinya, kamu akan kehilangan kualifikasi ujian. Gucci, kamu pasti belum bergabung dengan tim, kan? Timmu masih butuh orang. Sudah kuduga, dengan kemampuan dan pandanganmu, pasti akan memilih bergabung dengan timku. Benarkah Suking dan Gucci akan bergabung? Ini baru kombinasi kuat sejati. Timmu masih butuh orang. Gucci, apakah akan bergabung dengan tim Jiang Yu secara sukarela? Aku pasti sedang bermimpi, itu kan Gucci. Jenius peringkat pertama akademi, bagaimana bisa memilih Jiang Yu yang namanya buruk? Bagaimana bisa kamu bergabung dengannya? Gucci, seluruh sekolah tahu Jiang Yu adalah ahli energi jahat. Teknik energi jahat memutar pikiran binatang spiritual secara paksa, juga meninggalkan tulisan terbalik kultivasi jahat di tubuh. Tulisan kultivasi jahat, binatang spiritual pasti tercemar energi hitam kotor, binatang spiritualnya ada setitik energi hitam pun tidak. Meski begitu, seekor anjing peliharaan sebagai binatang spiritual, pantaskah dia bergabung denganmu? Bergabunglah denganku. Gucci, kita berdua punya binatang spiritual tingkat 3. Kita adalah kombinasi terkuat. Aku bersedia memberimu sumber daya terbaik, asalkan kamu mau, aku akan bekerja sama sepenuhnya. Kemampuanmu belum pantas bergabung denganku. Jadi, jawabanmu. Xiao Bai sepertinya tidak menolak Shuo Yu. Teman Gucci, selamat bergabung. Gucci, di mana aku tidak sebanding dengan sampah ini? Banding, kamu bahkan tidak pantas disejajarkan dengannya. Sungguh tidak pantas, Jiang Yu, jangan kira dengan mengandalkan Gucci kamu bisa melulus ujian. Kalahkan aku dulu baru bicara. Sujing, alun-alun akademi adalah tempat memilih rekan. Berisik seperti apa ini? Jiang Yu, kita bertemu di lembah kematian. Tadi di alun-alun, terima kasih telah membelaku akan membuatmu dapat masalah. Jangan berterima kasih, aku hanya ingin melihat Xiao Bai lagi. Arah timur laut, sekitar 300 meter, 3 orang lari secepatnya. Tolong, lari cepat, dia mengejar. Bersiap hadapi musuh, mungkin monster. Harimau gila. Shuo Yu, hadang dia, hati-hati duri tanahnya. Harimau gila pemburu tanah memang ganas, apalagi jika benar-benar mengamuk, membunuh manusia semudah menginjak serangga. Dia, bagaimana tiba-tiba jadi begitu ganas? Lihat matanya. Dia, bagaimana tiba-tiba jadi begitu ganas? Dia sepertinya.
Energi spiritualnya di bawah daun depan kiri. Setiap kali melancarkan skill, energinya akan masuk col daun. Itu saat pertahanannya paling lemah. Sekarang, Xiao Bai, 3 inci kiri, kejar bayangan pemburu. Iya, Jiang Yu mengalahkan harimau taring pedang. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Pasti Shuo Yu teman Guci menghabiskan banyak tenaganya. Teman Guci yang menyelamatkan kita. Shuo Yu hanya bisa menahan sebentar. Dialah yang memberi pukulan mematikan. Shuo Yu, kamu juga merasakan kekuatan Xiao Bai. Sampah tidak berguna. Bahkan seekor binatang tingkat 3 pun tidak bisa diandalkan. Sepertinya, menghilangkanmu akhirnya harus kulakukan sendiri. Di sini baru saja ada pertarungan, akan cepat menarik hal lain. Guci, kita pergi. Siapa yang membuat keributan besar ini? Sayang, sepertinya keberuntunganmu bagus, sebentar lagi akan kenyang. Aturan ujian ini adalah membunuh monster, menyerang teman sekelas. Akibat penyelidikan akademi, kamu tidak akan sanggup menanggung. Di lembah kematian satu kematian tak terduga lagi. Siapa yang akan menyelidiki? Justru kamu Guci, masih melindunginya. Hari ini akan kuperlihatkan, bagaimana aku menginjaknya. Juyu, serangan mendadak bayangan. Xiao Bai, tanduk kepala serang balik. Juyu, pembunuhan. Xiao Bai, cakar pemburu tanah, serang 7 incinya. Kedua tubuh ini beda jauh, bagaimana bisa bertarung seimbang? Kukira teman Sukin bisa mengalahkan Jiang Yu dalam sekejap, ternyata tidak bisa menentukan pemenang. Jiang Yu, anjing peliharaanmu memang aneh. Tapi, aku tak punya mood untuk main-main lagi. Juyu, tunjukkan wujud aslimu. Lihat. Bakatmu yang menyedihkan itu tak berarti apa-apa di hadapan kekuatan sejati. Guzi, masih ada waktu untuk menyesal sekarang. Kalau begitu, mari kita bertarung. Guzi, terima kasih telah berdiri di sisiku. Tapi, ini urusan pribadi antara aku dan dia. Baik, aku menghargai pilihanmu. Shuo Yu akan berjaga di sekitar, mencegah gangguan. Pertarungan adil. Siapa yang mau ikut campur, harus lewati aku dulu. Pertarungan adil yang bagus. Akan kutunjukkan apa itu penghancuran mutlak. Matilah, api hitam neraka. Xiao Bai. Juyu, apa yang kau lakukan? Dia ketakutan. Hancurkan dia dengan belenggu jurang. Bahaya, ini skill kontrol tingkat tinggi area luas. Memang pantas disebut Dewi Suking. Terjebak belenggu jurang, energi spiritual akan terus terkuras dan terkikis. Dikalahkan oleh senior Dewi Suking adalah suatu kehormatan baginya. Jiang Yu, lihat. Inilah perbedaan kekuatan mutlak. Selanjutnya, giliranmu mati. Xiao Bai, api penghakiman. Pasti kau gunakan ilmu hitam, membuat Juyuku terkena serangan balik. Ya, benar. Mana mungkin binatang spiritual biasa mengalahkan Juyu seperti ini? Pasti Jiang Yu memasang perangkap lebih dulu, atau menggunakan jimat terlarang. Api pemurnian membakar energi spiritual yang kotor. Kau harus tanya dari mana binatang spiritualmu terkena energi kotor itu. Kekuatan penghakiman berasal dari dendam yang paling murni dan benar. Wujud aslinya, sebenarnya apa? Jiang Yu. Aku akan ingat penghinaan hari ini. Kita pergi. Syukurlah Xiao Bai hanya lelah, tidak apa-apa. Kita terlalu lama di sini, waktu terbatas, harus cepat. Sepertinya semua monster sudah terbunuh. Peserta ujian kali ini banyak, monster berharga mungkin sudah habis dibersihkan. Apakah kita tidak berpeluang jadi juara pertama? Xiao Bai. Xiao Bai pasti menemukan sesuatu, ikuti dia. Baik. Lumut darah jiwa busuk, hati-hati jangan sentuh, beracun. Ikuti aku, perhatikan kaki dan sekeliling. Shuo Yu, jelajahi jalan di depan, cari jejak Xiao Bai. Aroma yang sangat unik. Xiao Bai. Apa ini? Giok kristal biru. Bahan langka untuk ramuan kristal misterius, hanya tumbuh di tempat energi spiritual murni. Jika kita bisa memetiknya, apakah nilai kita akan naik drastis? Tapi tempat seperti ini biasanya dijaga binatang spiritual kuat. Mutiara kristal anggrek. Mutiara kristal anggrek. Aku hanya baca di buku tentang binatang spiritual tingkat 4 yang menjaga tempat energi spiritual. Lari cepat.
Shuoyu, lindungi Xiao Bai. Bahkan tidak menyerang Xiao Bai. Pergi. Bagus, dengan geokristal biru, nilai ujian ini pasti naik. Xiao Bai, kau hebat. Tapi untuk dapat juara pertama, mungkin masih kurang. Xiao Bai. Hati-hati, jumlah monster terlalu banyak, sepertinya akan pertempuran besar. Xiao Bai, ini. Monster-monster ini bukan datang menyerang. Xiao Bai, semua ini kau panggil. Dengan bahan-bahan berharga ini, nilai pasti melonjak tinggi. Kita berpeluang lagi untuk juara pertama. Hanya makhluk suci kuno, penguasa semua makhluk, yang memiliki kekuatan memanggil sehebat ini. Dia, sebenarnya apa? Ujian kitab langit berakhir di sini. Yang hidup kembali, terpuji selamanya, yang gugur, jiwa pahlawan abadi. Sekarang, berdasarkan catatan formasi dan penilaian gabungan barang yang diserahkan, diumumkan peringkat akhir ujian ini. Pasti Su King yang juara pertama kali ini. Timnya paling kuat, masuk paling awal, menyapu banyak area. Kali ini keberuntungan kita memang bagus, banyak sarang monster ditemui, bahan yang dikumpulkan juga lumayan. Pertama, umumkan juara ketiga ujian. Liu Qingin mandiri membunuh bayangan ganas tingkat 3, penilaian kerja tim sangat baik, hadiah 1 botol ramuan kristal misterius tingkat awal. Baru dapat peringkat ketiga. Selanjutnya, umumkan juara kedua ujian ini. Guzi. Guzi tegas dalam pertempuran, menemukan banyak bahan spiritual langka, penilaian gabungan sangat baik, hadiah 2 botol ramuan kristal misterius tingkat biasa. Dia juara kedua, lalu siapa juara pertama? Pasti Su King. Jiang Yu, kau bawa anjing ini, jangan-jangan cuma dapat beberapa tulang. Guzi, aku sungguh kasihan padamu. Kalau tidak terbebani orang, dengan kemampuanmu, seharusnya juara pertama. Tapi tidak apa, sebentar lagi kalian akan tahu apa itu perbedaan sejati. Kau yakin sekali juara pertama adalah kau. Kalau bukan aku, masa bisa kau? Kalau kau begitu percaya diri, berani bertaruh. Apa aku tak berani bertaruh denganmu? Yang kalah harus menyebut diri sampah di depan seluruh guru dan murid, berani. Menyebut diri sampah, itu apa? Yang kalah harus melepaskan hak kontraktor guru selamanya, berani bertaruh. Bertaruh dengannya, taruhan, harus taruhan. Biar dia tahu apa itu jurang perbedaan. Taruhan diterima. Jiang Yu, jangan sampai menyesal nanti. Su Jing, sekarang, umumkan peringkat pertama terakhir dalam latihan nyata surgawi ini. Jiang Yu. Membunuh monster siluman secara mandiri, penilaian kinerja tempur luar biasa. Menyerahkan bahan spiritual, mencakup beberapa sumber daya inti langka, kontribusi strategis luar biasa. Sebagai hadiah khusus, 3 botol cairan kristal misterius. Sekarang kau harus mengakui dirimu sampah, dan melepaskan kualifikasi kontraktor selamanya. Pasti kau yang main curang dalam ujian, hasil seperti ini takkan kuterima. Bukti. Menuduh orang lain curang memerlukan bukti yang kuat. Taruhan itu kau setujui sendiri, seluruh staf dan siswa akademi adalah saksi. Di depan semua orang, kau mau ingkar janji. Aku tidak ingkar janji, tapi ini tidak adil, ini tidak mungkin nyata. Rekaman formasi sebagai bukti. Atau, kau bahkan tidak punya keberanian untuk menghadapi kekalahan. Aku adalah sampah. Lalu, siapa yang tahu bagaimana kau mendapat peringkat pertama? Hasil yang tidak jelas membuatku melepaskan kualifikasi kontraktor, mimpi. Sudah kalah, masih berkilah. Dibilang putri terpilih, ternyata juga tak bisa terima kalah. Jiang Yu, dengarkan baik-baik. Ujian kitab surgawi bukan apa-apa. Kompetisi papan langit segala fenomena sebulan lagi, pemenangnya bisa mendapat perhatian legiun kitab surgawi. Itulah kehormatan tertinggi. Saat itu, tak hanya akan kuminta kau mengakui dirimu sampah, tapi juga akan kusuruh kau berlutut di depanku, dan merangkak keluar seperti anjing peliharaanmu itu. Papan langit segala fenomena, sudah lama kunantikan. Xiao Bai, sebentar lagi bisa mencapai tingkat 4. Selamat, binatang roh target naik ke tingkat 4, membuka kunci keterampilan bakat, mengintip rencana segala roh. Dapat mengintip ilusi, penyamaran, dan keterampilan sejenis. Bagus sekali, Xiao Bai mendapat keterampilan baru lagi. Besok aku akan mendaftar ke aula segala fenomena untuk kompetisi papan langit segala fenomena sebulan lagi. Pendaftar harus menunjukkan setidaknya 2 binatang roh kontrak secara bersamaan.
Setelah diverifikasi, baru bisa didaftarkan. Orang yang tidak berkepentingan, mundur. Astaga, itu binatang ilusi kaca warna legendaris. Sepertinya, aku datang tepat pada waktunya. Teman Sukin, untuk mendaftar papan langit segala fenomena, perlu menunjukkan 2 binatang roh kontrakmu. Juyu, Liu Li. Jimat Giok akan merasakan dan mengirim pesan saat kau mengontrak binatang roh kedua. Itu berarti pendaftaran berhasil, batas waktunya hanya 3 hari. Jika tidak, kualifikasi dibatalkan. Mengerti? 3 hari. Aku lihat siapa yang berani membantumu. Lagi pula, Liu Liku temperamennya tidak baik. Karena tidak ada yang bisa diandalkan, maka carilah rekan yang lebih kuat di tempat berbahaya. Mungkin bisa ditemukan di zona terlarang dahsyat. Bau darahnya sangat pekat. Sumber iblis bayangan jalan tua, sedang mengejar kucing kecil ini. Luka di tubuh kucing itu, pasti bukan disebabkan oleh monster siluman biasa. Xiao Bai, ganggu dia. Peringatan, tandaku mendeteksi permintaan kontrak paksa. Mendeteksi resonansi kehidupan kuat antara dirimu dan pihak kontrak. Mendeteksi pihak kontrak dalam kondisi sekarat, penolakan akan menyebabkan kematian segera. Silakan pilih apakah menerima permintaan kontrak. Sekarat, mati segera. Tidak ada waktu untuk ragu, terima permintaan kontrak. Energi kontrak yang sangat kuat. Tanda itu malah menyelamatkannya. Ding, selamat, tuan rumah mengontrak binatang roh kedua. Potensi terbangun, tidak diketahui. Sinar emas tadi, langsung menghempas monster siluman tingkat 5. Kucing ini sebenarnya apa? Xiao Bai, kita pergi dari sini dulu. Xiao Bai sudah tingkat 4, harus membuat Xiao Hei juga menjadi kuat. Sistem, periksa level Xiao Hei. Level binatang roh target, tingkat 1. Energi kontrak sekuat itu, ternyata hanya tingkat 1. Sistem, ajukan penukaran cairan kristal misterius tingkat roh menjadi batu roh setara. Penukaran berhasil, diperoleh 10 juta batu roh. Sistem, gunakan batu roh untuk membeli 1 botol cairan kristal misterius pemula dan cairan kristal misterius tingkat biasa. Telah dibeli untuk tuan rumah, cairan kristal misterius pemula dan cairan kristal misterius tingkat biasa. Sekarang, Xiao Hei juga bisa naik level. Xiao Hei, minum ini, lukanya akan sembuh lebih cepat. Xiao Hei juga akan menjadi kuat. Cih. Cairan kristal misterius adalah daya tarik universal untuk binatang roh, seharusnya tidak dilihat dengan tatapan seperti melihat sampah. Sayang, coba dulu. Tidak ada fluktuasi energi spiritual sama sekali. Sistem, periksa level Xiao Hei. Level binatang roh target, tingkat 2. Mencapai tingkat 2, tapi tubuh tidak bereaksi, ini tidak wajar. Yang penting pulih. Lemah sedikit juga tidak apa, Xiao Hei, aku akan merawatmu. Masalah Xiao Hei bisa diselidiki perlahan. Tapi Xiao Bai harus segera mencapai tingkat 5. Sistem, cek harga cairan kristal misterius tingkat bumi. 100 juta batu roh. Harus segera mengambil beberapa tugas. Hadiah tugas tingkat tertinggi pun hanya 8 juta. Mengumpulkan 100 juta ibarat menimba air dengan tempurung.
Sepertinya hanya bisa bertanya padanya. Temanku. Shuoyu, sudah lama tidak sebahagia ini. Mencari aku ada urusan. Temanku, aku ingin bertanya. Selain membeli dengan batu roh, bagaimana cara tercepat mendapatkan cairan kristal misterius tingkat bumi? Cairan spiritual tingkat bumi ke atas, harganya ada tapi pasarnya tidak. Untuk mendapatkannya, bisa membeli dengan harga selangit, atau membuat sendiri. Membuat, butuh apa? Tingkat bumi ke atas memerlukan darah naga merambat. Benda ini hanya tumbuh di tempat energi spiritual melimpah, dan disuburkan oleh sisa-sisa binatang suci kuno. Di seluruh benua energi spiritual, tempat yang memenuhi syarat adalah lembah naga berisi di zona terlarang dahsyat. Sistem, lihat tingkat bahaya wilayah. Terdeteksi jejak aktivitas parasit wajah hantu kawanan tingkat 5, disarankan untuk menghindar. Sepertinya hanya tersisa jalur kanan. Xiao Bai, kamu bisa merasakan kehadiran di sini. Apakah sisa-sisa jasad ini berkaitan dengan Xiao Bai? Darah naga merambat. Xiao Bai, Xiao Hei, tunggu di sini, aku akan segera kembali. Kalian berdua makhluk berebut secercah harapan hidup, namun berulang kali melawan takdir, dosa kalian pantas dihukum. Pemberontak, jiwa dan roh dicabut dari kedudukan ilahi, tulang rohani dikurung selamanya di sini. Halusinasi tadi, sepertinya kenangan yang tertinggal darinya. Mari kita petik dahaga naga merambat dulu. Ditemukan telur batu makhluk hidup tak dikenal. Hasil tak terduga, mari kita bawa sekalian. Sial, membangunkan binatang roh penjaga di sini. Peringatan, binatang penjaga tingkat 4, beruang batu raksasa telah terbangun. Karakteristik, pertahanan zirah batu sangat tinggi, kekuatan mengerikan. Kelemahan, gerakan relatif lamban dan kikuk. Xiao Bai, hadang dia. Xiao Hei, kamu masih kecil, banyak-banyaklah belajar dari Xiao Bai. Xiao Bai, arahkan dia ke tebing gunung. Xiao Bai, kerja bagus. Sepertinya, ada sesuatu yang memperhatikan aku. Dia benar-benar pergi ke area terlarang. Di tempat seperti itu, mati pun hanya akan dianggap sebagai orang sial yang tewas karena kecelakaan. Latihan hari ini selesai. Semua sudah berkumpul, mari kita berangkat. Qiang Yu dalam bahaya, Shuo Yu, ikuti.
Sudah larut begini, ngapain sembunyi-sembunyi di area terlarang? Bukan urusanmu, minggir. Bukan urusanku. Kamu lupa bagaimana kamu mempermalukanku di depan umum di lembah kematian. Jangan pikir menang sekali secara kebetulan bisa membuatmu bangkit. Benar, tanpa dukungan Gucci, berani-beraninya kamu bersikap keras. Kalau sudah selesai bicara bisa pergi, aku tak punya waktu mendengar gonggonganmu. Sukin, kamu memang naif. Hari ini, aku akan membuatmu dan kedua binatangmu lenyap total. Liu Li. Angin pemecah langit. Kupikir binatang roh kedua yang kamu ikatkan, setidaknya setara tingkatannya dengan Liu Liku. Nyatanya, cuma ini, seekor kucing yang lebih sampah daripada anjing. Binatang kecil ini cukup berani. Sayangnya berani saja tak cukup, harus punya nyawa juga. Liu Li, makan dulu kucing hitam ini. Xiao Hei juga punya skill. Di dalam tubuh Xiao Hei, sepertinya ada kekuatan yang menekannya. Gertak sambal, Liu Li, terjun pemecah langit. Xiao Bai melindungi Xiao Hei. Mungkin, membiarkan Xiao Bai bertarung bersama Xiao Hei, justru bisa meningkatkan keselarasan mereka. Anjing penghalang, Liu Li, badai bulu pisau. Saat anjing itu sibuk menyelamatkan diri, Liu Li, tangkap kucing itu. Sekarang juga, Liu Li, cakar kait racun busuk. Suara itu lagi. Apa sebenarnya yang diikatkan? Barusan suara apa itu? Binatang roh yang sangat kuat. Tidak mungkin, Liu Li-nya kakak Sukin yang paling kuat. Tapi tadi, Liu Li sepertinya ketakutan. Diam, kalian orang-orang tak berpengetahuan, cuma jeritan sekarat seekor anjing bersisik. Gucci, dia juga datang. Kenapa teman sekelas Gucci datang ke sini? Karena Sukin. Masa karena Jiang Yu si sampah masyarakat itu? Gucci, kamu menyesal, kan? Berdiri di sisiku sekarang, belum terlambat. Untuk apa aku datang, bukan urusanmu. Tapi niatmu tidak benar, berulang kali menindas teman sekelas, kini bahkan berniat membunuh. Jiang Yu yang memprovokasi duluan. Buktinya, aku hanya melihatmu membawa orang mengepung, menyerang duluan. Jika hal ini aku laporkan ke akademi, kalian pikir bisa lolos tanpa cedera. Apa kamu demi Jiang Yu, mau melawanku? Gucci tidak melawanmu. Kamu, selama ini melawan keadilan dan batasan. Gucci, lihat jelas, seekor anjing sampah dan kucing sampah, dia mustahil mengalahkanku. Sekarang aku akan membuatmu menyadari kenyataan. Liu Li, panggil koloni. Terlalu hebat, memanggil kelompok, inikah kemampuan binatang suci? Xiao Bai, tak perlu melawan keras, biarkan mereka melihat kekuatan aslimu yang sebenarnya.
Guci, aku ingin kau lihat, bagaimana orang pilihanmu bersama binatang rohnya, tercabik-cabik bersama. Liu Li, serang. Apa yang terjadi? Kenapa mereka lari? Mereka melihat apa? Kenapa aku tak melihat apa-apa? 废物，都是废物，还等什么？碾碎他们！ Dalam catatan buku, patung tulang memandikan bayi batu, aura jahat sekuat ini, berapa banyak nyawa yang telah ditelannya. Seolah ditusuk oleh jarum yang tak terhitung. Nikmatilah pesta santapan jiwa ini, Liu Li, cabik-cabik jiwa dan roh mereka. Liu Li, mati. Anjing, anjing tingkat 4 itu. Apa? Api tadi? Adalah skill tingkat 3 anjing itu, kan? Mi, membunuh binatang suci dalam sekejap. Tidak mungkin, binatang suci yang kudidik dengan begitu banyak sumber daya, bagaimana bisa kalah? Sukin, kamu masih belum mengerti. Kamu hanya mengejar yang disebut darah tinggi dan keturunan binatang suci, tapi tak pernah membedakan baik dan jahat. Jika kemampuanmu cuma segini, maka kusarankan, papan langit Wan Xiang. Jangan kalah terlalu memalukan. Jiang Yu, aku takkan melepaskanmu. Teman sekelas Gu, terima kasih. Tak perlu. Maksudku, terima kasih telah mengkhawatirkanku, khususnya datang ke sini. Kamu dalam bahaya, aku takkan tinggal diam, apalagi, kita adalah teman. Teman, pertama kali ada yang bilang begitu, apalagi, adalah Guzi. Ya, teman. Papan langit Wan Xiang. Bahan-bahan sudah terkumpul. Xiao Bai mencapai tingkat 5. Seharusnya tak ada masalah. Gu, teman sekelas Guzi, aku pulang dulu. Satu jiwa sebagai benteng, memaksa memicu potensi binatang roh, hidup mati bersama, kekuatan tak terhingga. Dengan darahku, jiwa yang menanggung aib, hidup mati bersama, tundukkan semuanya. Ambil darahku untuk dimurnikan hingga menjadi kekuatan yang cukup untuk menghancurkan segalanya. Kekuatan penjara tingkat 6 telah terbangun. Xiao Bai, bersiaplah. Xiao Bai. Selamat, Tuan. Makhluk roh target berhasil menembus tahap kelima. Menembus? Di mana Xiao Bai?
Tuan. Kamu siapa? Di mana Xiao Bai? Ini aku. Apa? Kamu? Benar-benar Xiao Bai. 真是小白。 Transformasi tahap kelima, menurut literatur, kemungkinannya lebih rendah daripada tersambar petir. Pengingat persahabatan untuk Tuan, cabang pemurnian makhluk roh tahap 5. 1. Transformasi wujud sebagai sumber. 2. Kebangkitan keterampilan bakat. Jadi, ini menukar keterampilan dengan wajah, tapi, memang terlalu tampan. 快的有点过分了。 Kalau begitu, karena sudah jadi manusia, harus punya nama, kan? Tuan, namaku Guye. Guye, orang itu, dia, ingatan di naga lembah ngarai. Itu kamu. 峡谷那些记忆，是你？ Ya, aku pernah menjadi Baize, menguasai 4 cakar kebijaksanaan, memahami segalanya. Aku melihat bencana datang, mencoba memperjuangkan secercah harapan bagi semua makhluk. Bencana alam dan takdir bukan hukum alam. Tidak, itu bencana buatan manusia, ada sesuatu di belakangnya yang mendorong, menyamar sebagai tipu daya langit. Apa itu? Sudahkah kamu menemukannya? Belum, hanya tahu dia serakah tak terbatas, memakan penderitaan semua makhluk. Langit karenanya menghukum, mencabut kedudukanku sebagai dewa, menghancurkan tulang rohanku, hingga setelah reinkarnasi, kamu muncul. Tuan, kamulah yang mengikat perjanjian denganku, membawaku keluar dari lembah keabadian. Aku akan selamanya mengikutimu, melindungimu. Hal ini, atas namaku Guye. Tunggu, haruskah aku menarik tangan atau melanjutkan? Manfaat kontrak termasuk ini, dan dia sekarang manusia, laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan. Baik, baik, aku tahu, tidak perlu serius seperti ini. Kita adalah rekan. Kompetisi papan langit segala fenomena semakin dekat. Kekuatan Xiao Bai sudah stabil, tapi Xiao Hei. Coba sekali lagi. Xiao Hei, coba ini. Sistem, deteksi level Xiao Hei. Level makhluk roh target terdeteksi, tahap 2. Apa? Cairan kristal misteri tingkat biasa ternyata tidak efektif. Mungkinkah Xiao Hei benar-benar hanya makhluk biasa dengan fisik khusus? Papan langit segala fenomena hanya bisa diandalkan pada Xiao Bai sampai akhir. Xiao Bai harus segera naik ke tahap 6 untuk membangkitkan keterampilan wilayah. 10 miliar, sistem ini benar-benar merampok uang. Sepertinya hanya bisa mencoba peruntungan di paviliun harta segala fenomena. 运气了。 Yang Master Xiao, hari ini katanya ada barang istimewa penutup. Bagaimanapun juga, Yang Master Xiao adalah pasangan Suking. Barang lelang di bawah 1 juta tidak layak masuk mata Yang Master Xiao. Xiao Feng, cukup, jangan banyak bicara. Jika hari ini benar-benar ada barang yang menarik, perjalanan ini tidak sia-sia. Bukankah itu Jiang Yu? Kenapa dia juga di sini? Kupikir siapa? Ambang pintu paviliun harta segala fenomena, sekarang bahkan kucing dan anjing bisa menyelinap masuk. Yang Master Xiao benar. Ini tempat yang membuktikan dengan uang sungguhan. Tidak menimbang-nimbang kemampuannya sendiri. Mungkin nanti bahkan barang lelang termurah pun tidak mampu dibeli. Kukira setelah mendekati Suking, seleramu akan meningkat sedikit. Ternyata masih sama sembrononya. Barang lelang pertama. Kitab besi dingin 1000 tahun. Kingerku sangat membutuhkan ini. Aku lelang. Kitab besi dingin yang sudah usang seperti ini juga dilelang. Sogaya juga tidak perlu sampai tidak pilih-pilih. Barang lelang kedua. Gulungan keterampilan tingkat 4. Teknik badai petir. King R akan suka ini. Aku mau. Barang lelang ketiga. Buah roh panjang umur. Buah roh panjang umur ini cocok dengan King R-ku. Tepat sekali. Aku juga mau. Selamat Yang Master Xiao. Berhasil memenangkan 3 barang lelang berturut-turut. Aku tidak seperti beberapa orang. Hanya melihat, tidak melelang. Bukankah itu murni mempermalukan diri sendiri? Barang yang kuinginkan. Segera tiba. Selanjutnya. Adalah barang penutup yang ditunggu-tunggu semua orang. Daun kristal misteri tingkat langit. Harga awal. 100 juta 10. Setiap kenaikan harga. Tidak kurang dari 10 juta. 200 juta. 500 juta. 1 miliar. 1 miliar 100 juta. 2 miliar. 3 miliar. Astaga, 3 miliar. Yang Master Xiao benar-benar kaya raya. Pantaslah sebagai pacar Sukin. Untuk membahagiakan sang pujaan. Benar-benar rela. 3 miliar pertama. 3 miliar kedua. Barang ini sangat cocok untuk kemajuan King R. Adapun beberapa orang yang menyelinap masuk. Mungkin meski mempertaruhkan seluruh hartanya. Tidak akan cukup untuk uang recehnya. Yang Master Xiao, Anda benar-benar jujur.
Dia punya harta apa? Benar juga. Mungkin mendengar harga ini. Sudah agak bingung. Bersembunyi di belakang, diam tidak bersuara. Tertawalah. Tertawa saja. Semakin berlebihan sekarang. Nanti kontrasnya akan semakin mengejutkan. 3 miliar ketiga. Tunggu dulu. Saya mengajukan untuk menukar benda ini sebagai bagian dari nilai lelang. Batu pecah. Kau berani mencoba menukar batu pecah yang diambil dari tepi sungai dengan harga daun emas langit tingkat surgawi. Tukar barang dengan barang. Saat ini sepertinya tidak tepat. Menurut aturan memang diperbolehkan. Tapi nilai tukarnya harus cukup tinggi. Qiang Yu, jangan-jangan setelah kutinggalkan. Kau terlalu sedih. Sampai otakmu ikut hilang. Kamu terhormat. Menurut aturan pavilion kami, pengajuan penukaran barang mendadak harus melalui pemeriksaan langsung oleh appraiser. Jika penilaian tidak mencukupi, tidak hanya lelang gagal, tapi juga harus membayar biaya penilaian. Yang buru-buru mencari malu. Ini pertama kalinya kulihat. Appraisal. Cepat appraisal. Biaya appraisal aku yang bayar saja. Silakan appraisal. Ini, apa yang terjadi? Aku pertama kalinya melihat ekspresi seperti itu dari Tuamo. Yang dipegang Tuamo, sepertinya adalah Sky Gazing Precision Instrument. Alat ini, bukankah hanya digunakan saat mengapraisal? Artifak tingkat legenda, baru dikeluarkan. Sebuah batu, tentu tidak terlihat apa-apa. Hanya berlagak misterius saja. Xiao Feng, dengan kemampuan menilai seperti ini, tidak heran kau hanya bisa menjadi penjilat orang. Mengapa sampai mengeluarkan Bone Inquiring Coin? Satu titik tanya tulang. Harta apa yang layak membuat Tuamo menggunakan sihir pengintai langit bumi? Sebuah batu pecah. Perlu dilihat selama ini. Cepat umumkan hasilnya. Tampaknya, jawaban akan terungkap. Benda ini tidak dapat dinilai. Tidak dapat dinilai. Sudah kubilang ini batu pecah. Cepat usir orang bodoh ini. Keluar. Daun emasku. Siapa yang bodoh? Belum tentu. Maksudku adalah, ini adalah jarum purba. Nilainya sudah bukan dapat diukur dengan Spirit Stone. Tenang. Para tamu terhormat. Tenang. Jika tebakanku tidak salah, benda ini adalah telur pengorbanan dari penguasa langit zaman purba. Naga burung angin petir. Yang dengan sayap merah kuning dan cakar sutra itu. Itu makhluk yang mampu bertarung dengan naga sejati. Yang memakan petir sebagai makanan. Ras bersayap merah kuning. Benar-benar masih ada. Benar. Telur ini meski tertidur selama ribuan tahun, tapi di dalamnya tersegel utuh tanpa cacat. Benang jarum naga burung purba. Setelah keputusan tertinggi pavilion kami, kini membuat pengecualian dengan standar tertinggi. Menerima telur ini sebagai penukaran nilai. Dan dilengkapi dengan tingkat tertinggi. Token tamu kehormatan emas ungu. Serta menambahkan selisih 1 miliar Spirit Stone. Xiao Feng, jangan kira dengan mengenakan pakaian mewah karena ketenangan, kau sudah bukan lagi badut yang melompat-lompat. Kamu yang cuma ikut campur sok-sokan apa? Cuma kebetulan aja dapat hoki. Nemu barang rongsokan. Barang rongsokan yang dia temukan bisa ditukar dengan token ungu emas. Coba kamu cari yang kayak gitu. Iya benar. Kalau nggak sanggup kalah, jangan main. Cermin misterius jalan langit sudah di tangan. Kompetisi papan langit serba rupa kali ini setidaknya punya separuh peluang menang. Kompetisi papan langit serba rupa angkatan B73 dimulai.
Kompetisi terdiri dari 3 ronde. 2 ronde pertama adalah eliminasi. Hanya kirim 1 binatang roh ke arena. Ronde ketiga butuh binatang roh kedua. Kalau tidak ada halangan. Lawan di ronde ketiga adalah Sukin. Xiao Bai harus istirahat dan pulih tenaga. 2 ronde pertama serahkan pada Xiao Hei. Gu Qiko datang. Kompetisi tahun-tahun sebelumnya. Dia kan biasanya nggak tertarik. Ronde pertama. Jiang Yu versus Yu Shan. Xiao Hei. Pertandingan pertama. Kamu yang maju. Jiang Yu. Kamu menghina aku. Mengirim kucing sekecil ini ke arena. Sebenarnya tubuh Xiao Bai juga nggak besar. Kucing kecil bertarung di atas ring. Lumayan menarik juga ya. Setidaknya kirim anjing itu dong. Kucing ini kayaknya masih level rendah ya. Kalau kamu memang ingin mati, aku akan kabulkan permintaanmu. Xuan Jia 11. Selesaikan cepat-cepat. Dasar kurang ajar banget sih. Menganggap remeh Xuan Jia 11-ku. Xiao Hei versus Xuan Jia 11. Mulai. Xuan Jia 11. Serangan beringas. Xiao Hei menghindar. Ayo sini. Xuan Jia 11. Mode tank terlambat. Daya hantam tank terlalu kuat. Xiao Hei harus menghadapinya langsung. Xuan Jia 11. Lemparkan dia. Tidak mungkin. Xuan Jia 11-ku. Bagaimana bisa kalah dari seekor kucing? Xuan Jia 11 kehilangan postur tempur efektif. Hitung mundur 5 detik 54. Waktu habis. Pemenang ronde ini. Jiang Yu. Gerakan-gerakan Xiao Hei tadi sepenuhnya spontan. Bahkan tidak perlu komando. Cara bertarungnya. Seperti teknik berburu yang terukir dalam nalurinya. Xiao Hei. Kamu benar-benar memberiku kejutan. Ronde kedua. Jiang Yu versus Lin Ying. Xiao Hei. Ronde kedua masih kamu yang maju. Kucing ini lagi. Kayaknya bakal lebih gampang. Muncullah. Yu Yingfu. Xiao Hei versus Yu Yingfu. Mulai. Yu Yingfu. Gangguan gelombang suara. Manfaatkan ini. Taring penghisap darah. Tipe terbang. Serangan gelombang suara. Menghisap darah untuk pemulihan. Agak merepotkan. Percuma. Kucingmu secepat apapun. Tetap saja cuma sasaran empuk. Menyerahlah. Kalau diteruskan, dia bisa mati kehabisan darah. Dia sudah tidak kuat. Ini saatnya. Yu Yingfu. Selesaikan dia. Ya ampun. Kucing ini sengaja menunjukkan celah. Membuat lawan terjebak dalam perangkap. Pertarungan jarak dekat. Justru kelemahan dari talisman bayangan. Kekuatan tempur ini. Pemenang babak ini. Jiang Yu. Sudah lelah ya, Xiao Hei. Istirahatlah dengan baik. Xiao Bai. Selanjutnya bergantung padamu. Babak ketiga. Jiang Yu melawan Sukin. Kucing hitammu. Tampaknya sudah tak berguna. Tak usah khawatir. Kekuatan Juyu. Sepertinya berbeda. Pertarungan terakhir. Mulai. Juyu. Serangan bayangan mendadak. Xiao Bai. Pengejaran bayangan pemburu.
Jiang Yu, jangan kira kau masih bisa mengendalikan Juyu semaumu. Juyu, tampakkan wujud aslimu. Monster apa itu? 是威压 Bandingkan dengan Xuanjia 11 dan talisman bayangan. Kekuatannya puluhan kali lipat lebih kuat. Lihatlah, 了吗？ inilah wujud sejati Juyu. 的形态。 Hancurkan anjing menyebalkan itu. Api racun jurang. Kau pikir, hanya kau yang punya kartu truf. Xiao Bai. Manusia. Binatang roh berwujud manusia. Binatang roh dewa apa ini? Transformasi tanpa ampun. Guian. Selanjutnya serahkan padamu. Makhluk dosa jahat. Hukuman besar keburukan. Dosanya. Pantas dibasmi. Tidak mungkin. Juyu tingkat 6. Tidak mungkin dikalahkan tingkat 5. Kewibawaan ilahi. Penghakiman. Juyu.啊！领域内的东西竟然在被腐蚀融化。 感受到了吗？ Inilah kekuatan sejati Juyu. 的力量。 Nafsu penghancuran busuk. Bahkan energi spiritual bisa dikorosi. Masa 道 tidak bisa menghancurkanmu? Bidang apa ini? Sangat menakutkan. 是反过来被压制了。 Juyu. Telan jurang. S. Binatang roh target menyerap energi. Menerobos tingkat 6. Kebangkitan penyembuhan. Gunung Laut Merah Hijau. Dibangun di atas kegelapan tak berujung. Sedangkan kekuatanku berasal dari simbiosis segala makhluk. Rakyat menyembah Yu. Astaga. Bidang lawan bidang. Kemenangan mutlak. Ini. Sampah tak berguna. Kematianmu tak patut disesali. Jiang Yu. Kalian sebenarnya bisa memilih cara mati termudah. Dengan darahku. Panggil nama sejati.
Dengan jiwaku, persembahkan pada semesta. Muncullah. Tao Tai. Ini. Tao Tai yang bermutasi. Makan mereka. 他们 Telan habis kekuatan dan jiwa mereka. Sampai tak bersisa. Xiao Hei sepertinya punya permusuhan. Sangat dalam terhadap Tao Tai. Ratusan tahun berlalu. Akhirnya kutemukan juga. Ratusan tahun. Sebenarnya apa itu Xiao Hei? Tao Tai ternyata bisa bicara. Tao Tai. Keluarga Ning yang terkutuk. Sama seperti saat pertama kali bertemu Xiao Hei. Dulu Tao Tai yang memburu Xiao Hei. Jika tahu akhirnya akan seperti ini, aku tak akan membiarkan kalian turun. Sama sekali tidak. Salahku. Benda pengganggu. Kau tetap seperti ini. Baik hati yang memalukan. Tahukah kau? Dulu kau untuk semut-semut itu. Bencana alam yang dihadang makhluk hidup. 10 dari 8. Semuanya adalah pesta kebodohan. Kau mengintip jalan langit. Merusak tanpa kebaikan. Jika kau tahu kebenarannya, sudah tak berguna lagi. Hari ini, biarkan aku melahap. Sisa terakhir jiwa sejatimu ini. Habis tak bersisa. Lihatlah. Inilah akibat melawanku. Kucingnya lumpuh. Anjingnya juga hampir mati. Sekarang, giliranmu. Cepat lihat apa yang terjadi. Aura ini. Mendeteksi roh hewan target. Tanda vital pulih dengan cepat. Mendeteksi konsentrasi tinggi. Resonansi darah ketuhanan. Mendeteksi roh hewan target. Bakatnya adalah hewan suci. Potensi kebangkitan. Tingkat 7. Mendeteksi roh hewan target. Dapat menelan kerusakan kuat. Mengubahnya menjadi energi naik tingkat. Mengubah kerusakan kuat. Menjadi energi naik tingkat. Mendeteksi roh hewan target. Menerobos tingkat 3. Memperoleh skill. Hujan berkah pahit. Mendeteksi roh hewan target. Menerobos tingkat 4. Memperoleh skill. Giok penelan roh. Selamat tuan rumah. Roh hewan target berhasil menerobos tingkat 5. Lagi-lagi wujud manusia. Tampan sekali. Aura ini. Benarkah ini kucing tadi? Tak kusangka kau masih bisa bangun. 100 tahun lalu untuk menyelamatkan diri. Kau menyegel kekuatan dan ingatan. Berinkarnasi jadi kucing biasa. Sungguh menggelikan. Tao Tai. Utang lama dan baru 100 tahun lalu. Saatnya diselesaikan bersama. Hujan berkah pahit. Tombak naga pengorbanan api. Bunuh. Bodoh. Keluarga Ning yang terkutuk. Apakah kau tidak tahu? Akulah leluhur penyerap energi. Tentu saja tahu. Karena itu, hadiah balasan ini. Cicipilah baik-baik. Ini. Kutukan malam. Bahaya. Itu dampak balik kutukan malam. Pengadilan api malam Guye. Dapat menyucikan kutukan malam. Apakah akan melukai rekan? Sudah terlambat. Guye. Perak. Api malam. Lintas sumpah takdir.
Memurnikan malam menjadi takdir. Semua kembali sia-sia. Buka. Bagaimana mungkin? Bisa menyucikan kutukan malam yang bodoh. Bunuh dia. Kepala kekosongan kembali. Akhir segala sesuatu. Kalian bahkan tidak memahami siklus reinkarnasi. Segala hukum. Kembali ke kekosongan. Makhluk suci kuno. Wujud sempurna asam lumpur turun. Asam lumpur. Itu adalah makhluk tajam asam lumpur dari mitologi. Hari ini, akan kuperlihatkan padamu. Apa itu hukum yang dipegang makhluk suci? Teknik suci tingkat 7. Pedang tajam segala hukum. Namaku Guiye. Tuan, namaku Xing Chen. Setelah diperiksa, di dalam tubuh peserta Sukin terdapat kekuatan guru ke-8. Diduga mengikat binatang roh dengan ilmu terlarang. Melanggar berat aturan turnamen. Dan hukum besi akademi. Kalah. Semuanya kalah. Apa yang terjadi dengan tanda ini? Tuan, kehidupan sebelumnya tuanku memiliki hubungan denganku. 100 tahun lalu aku dikejar Tao Tai. Menyegel jiwa abadi ke dalam tanda jiwamu. Mengikuti reinkarnasimu. Rupanya inilah asal-usul tanda yang sebenarnya. Tuan, kekuatanku memang berasal darimu. Dan akan selalu menjagamu. Siswa Jiang Yu, atas perintah Yang Mulia Ming Yuan, menganugerahkan medali juara padamu. Mengundangmu ke markas untuk upacara. Mengapa aura ketua terasa aneh? Ada energi tersembunyi yang bergolak. Aura manusianya sangat menekan. Ada energi dingin yang menusuk. Yang Mulia Ming Yuan. Orangnya sudah dibawa. Kau adalah Jiang Yu. Apakah dia Marsekal Ming Yuan yang legendaris itu? Pemimpin tertinggi pasukan Kitab Langit. Potensimu sangat kuhargai. Pasukan membutuhkan darah segar. Maukah kau bergabung dengan pasukan Kitab Langit? Tentu saja mau. Bergabung dengan pasukan harus pergi ke arsip kitab suci. Mengenal kejayaan pasukan. Ingat, jangan berkeliaran sembarangan di sini. Ya. Arsip kitab baru. Pintu masuk arsip. Di mana sebenarnya? Tuan, aura di sini sangat aneh. Ada bau darah tersisa di udara. Tempat ini pasti tidak biasa. Siapa? Celaka. Cepat. Menarik. Bisakah kau melarikan diri? Tak disangka pasukan Kitab Langit tampaknya menjaga benua spiritual. Tapi sebenarnya mengorbankan darah makhluk roh. Mencairkan energi spiritual. Apakah dia ingin menguasai benua spiritual? Aku harus segera memberitahu Gucci tentang ini. Pengorbanan darah segala roh. Pantas saja bertahun-tahun siswa sering hilang. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang tingkat kultivasi Ming Yuan sudah mencapai puncak. Jiang Yu, mengambil segalanya dariku. Aku membencimu. Aku akan membunuhmu. Jiang Yu sudah mengetahui rencanaku. Begitu terungkap. Dia akan menjadi pahlawan Akademi Kitab Langit. Dan kau, selamanya hanya tikus di kubangan. Aku bukan tikus. Benci. Persembahkan seluruh dirimu pada Juyu. Biarkan Juyu mencapai pemurnian akhir. Tukar Jiang Yu dengan kematian. Baik. Aku akan mempersembahkan. Aku akan. Juyu. Makan dia.
Pergi. Bersihkan ancaman. Disinilah tempatnya. Kita harus segera bertindak. Ming Yuan akan segera kembali. Ming Yuan telah menemukan kita. 一定是明渊发现了我们。 Aku merasakan aura keserakahan yang sangat kuat. Itu monster tingkat 7. Dia ternyata masih hidup. Tidak. Lebih tepatnya, ini adalah Juyu setelah dirasuki kegelapan. Shuoyu, bertahan. Shuoyu, Xiao Hei, Xiao Bai. Serang. Serang bersama-sama. Kekuatannya masih terus bertambah. Jurus dan pola serangan kita sebelumnya sudah dipelajari oleh Ming Yu dan dia. Sampai tak tersisa rahasia. Xing Chen benar. Serangan biasa. Takkan bisa mengalahkan naga kegelapan ini. Daun kura-kura internasional. Belum benar-benar memasuki alam dewa. Jika didorong oleh kekuatan luar, mungkin bisa menembus batas. Menjadi kunci pemecah kebuntuan. Benar. Tapi daun misterius tingkat dewa. Sungguh sangat langka dan berharga. Sekarang kemana aku harus mencarinya? 这是神界玄晶液，顾子，你竟然有！ Ini sebenarnya kusiapkan untuk Shuoyu. Untuk membantunya menembus batas akhir nanti. Sayangnya Shuoyu kini belum mencapai tingkat 6. Takkan kuat menahan kekuatan dewa yang maha dahsyat di dalamnya. Sekarang, ini satu-satunya kesempatan kita. Daun kura-kura. Tangkap. Hukum sementara berubah. Kejahatan berhenti. Segala hukum kembali berjalan. Perintah kebenaran. Mengeluarkan inti hukum. Inikah kekuatan kebenaran yang dikuasai Bai Ze, makhluk suci kuno? Bai Ze telah membendung naga kegelapan. Xing Chen, serahkan padamu. Beberapa semut pun berani menghalangiku. Kalau begitu, manfaatkan sampah ini. Dia menyerap kekuatan makhluk hidup dan energi alam semesta. Lihatlah, inilah kekuatan pengorbanan darah. Gunakan semua ini untuk pelunasan terakhir. Apa? Tidak. Bodoh. Hentikan. Akulah tuanmu. Mengapa? Dia menyerap terlalu banyak kekuatan kacau. Sudah benar-benar kehilangan akal sehat. Daun kura-kura. Xing Chen, murnikan dia sepenuhnya. Perintah kebenaran. Tenang. Segala hukum kembali pada asal. Peringatan. Akhirnya berakhir. Tapi sepertinya, ini adalah awal baru yang lain.